akan menjelaskan tentang pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Ya, pengorganisasian yaitu sebuah proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar sebuah tujuan organisasi dapat dicapai keefisiennya. Yang kedua yaitu struktur organisasi proyek. Semakin banyak proyek, maka akan semakin banyak pula duplikasi fungsi. Selain itu, para karyawan akan ragu di mana dia akan ditempatkan jika pelaksanaan proyek sudah selesai. Juga sebaliknya, manajer bagian mungkin akan khawatir bila personilnya ditarik ke proyek-proyek. Pemanfaatan personil-personil yang fungsional akan menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, diciptakanlah apa yang disebut struktur organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja proyek, dan yang kedua yaitu mengklasifikasikan struktur organisasi proyek. Langsung saja ke pembahasan saya yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja proyek. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya sumber daya manusia atau tenaga pekerja ini merupakan faktor penentu dalam sebuah proyek. Oleh karenanya, dibutuhkan perencanaan yang sangat matang agar meminimalisir kurangnya kualitas tenaga kerja dan menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan tugas. Maka dari itu, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan pada saat merencanakan tenaga kerja. Yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja. Ini bisa kita lihat dari bagaimana kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja. Nah, ini kita bisa perhatikan dari bagaimana besarnya sebuah proyek tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap. Tenaga kerja tetap ini merupakan tenaga kerja yang memang sudah difasilitasi oleh sebuah perusahaan tersebut, yang mana setiap bulannya sudah digaji oleh perusahaan. Sedangkan tenaga kerja tidak tetap ini merupakan tenaga kerja yang berada pada sebuah proyek tertentu. Dan yang terakhir yaitu biaya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan agar nantinya tidak mengalami sebuah pembengkakan dana di saat berjalannya sebuah proyek tersebut. Nah, itu tadi pembahasan tentang mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja proyek. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang mengklasifikasikan struktur organisasi proyek. Nah, pada saat penyusunan struktur organisasi proyek, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu ukuran organisasi. Kemudian, strategi organisasi. Dan yang ketiga, yaitu sumber daya yang terlibat. Nah, untuk bentuk struktur organisasi sendiri yang biasanya digunakan pada sebuah proyek ada 3 macam. Yang pertama, yaitu struktur organisasi garis, kemudian struktur organisasi fungsional, dan yang ketiga, yaitu struktur organisasi matrik. Nah, dalam penyusunan struktur organisasi ini akan terjadi beberapa proses, di antaranya yaitu identifikasi dan pembagian kegiatan, kemudian pengelompokan pembagian kegiatan, dan yang ketiga, penentuan tanggung jawab dan wewenang, dan terakhir yakni menyusun mekanisme pengendalian. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja proyek dan mengklasifikasikan struktur organisasi proyek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.